Halo, assalamualaikum, selamat malam sahabat Cahaya Kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di menjelang tengah malam ini? Ada yang sudah mungkin di tempat tidur, ada yang sedang santai-santai, atau mungkin ada yang baru pulang kerja. Saya pernah mendapatkan WA, ada orang subscriber di Cahaya Kehidupan yang setiap mendengarkan Cahaya Kehidupan itu ketika dia pulang kerja. Jadi ketika dia pulang kerja jam 8:30, dia di mobilnya langsung membuka handphone dan mencari channel Cahaya Kehidupan, dan di jalan dia mendengarkan catatan harian yang terbaru sambil dia pulang kerja. Nah, banyak orang yang bisa mengakses Cahaya Kehidupan di mana saja. Ada yang di rumah, ada yang di jalan, ada yang mungkin juga masih di tempat kerja dan sebagainya. Malam ini saya membuatnya jam 23:34 di hari ini. Bagaimana kabar Anda? Saya doakan Anda semuanya semakin hari hidupnya tentu semakin baik, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan, semakin hari semakin sehat, dan tentunya semakin penuh dengan keberlimpahan. Hari ini malam minggu, hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2021. Hari Sabtu biasanya ramai, biasanya banyak orang bersama pasangannya, bersama kekasihnya gitu ya, jalan-jalan. Tadi di jalan waktu malam saya habis dari rumah orang tua kemudian kembali ke rumah saya, itu cukup ramai di jalan. Kendaraannya juga ramai, ada beberapa tempat makan yang ramai. Ya, meskipun suasana masih pandemi, tapi sepertinya sudah ramai. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, jaga protokolnya ya, supaya selalu sehat dan selalu penuh dengan kebaikan. Ikhtiar itu bagian dari perintah Tuhan sebetulnya. Jadi kadang banyak orang itu sibuknya hanya berdoa saja, tapi ikhtiarnya salah. Ikhtiar itu termasuk juga dengan berpikir melahirkan sebuah tindakan itu melahirkan sebuah hasil. Jadi utamanya berpikir dulu, dan berpikir bagian dari ikhtiar. Makanya rumusnya ikhtiar dan doa. Doanya di akhir, setelah ikhtiar dikerjakan. Kalau doa duluan, ikhtiarnya tidak dikerjakan, tidak dilakukan, maka doanya menjadi sia-sia. Makanya di agama pun selalu mengatakan ikhtiar plus doa. Hari ini saya tadi pagi seperti biasa, setelah saya sholat subuh, saya nyiram-nyiram bunga. Kemudian ketika Ami sama Ira bangun, saya jalan mengelilingi komplek perumahan gitu ya, melihat embun pagi dan sebagainya. Lalu agak siang dikit jam 8-an, nemeni mamanya Ami sama Ira ke pasar, bukan ke pasar sih, ke tempat orang jual sayuran itu yang pakai motor itu ya, ada di depan komplek perumahan itu. Ke situ. Lalu tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang ibu dari Denpasar, dari Bali. Ibu ini punya bisnis gitu ya, punya usaha yang dia mengatakan bahwa dengan kondisi selama ini ketika pandemi, maka dia mengalami goncangan, mengalami jadi sepi tokonya, dan itu membuat dia agak stres, pikirannya agak terganggu, dan dia menjadi khawatir. Nah, tapi sebelum dia ikut kelas ini, tentu ibu ini sudah nonton Cahaya Kehidupan, dia dipertemukan dengan channel ini, dan dia menerapkan apa yang ada di Cahaya Kehidupan. Ibu tadi mengatakan bahwa setelah saya tiap malam dengarkan, tiap malam saya putar mas, saya tonton semua video, saya ulang-ulang, saya resapi, saya menemukan kedamaian, saya menemukan kebahagiaan, dan saya menemukan solusi yang bisa saya terapkan di diri saya, dan efeknya saya sekarang lebih santai. Dan anehnya toko saya
ada aja yang membeli dan jadi terpenuhi lagi apa yang dulu saya dapatkan, sekarang juga dapat sendiri. Bahkan ibu ini mengatakan ada orang yang jauh dari toko saya, jauh dari daerah saya, buka toko itu pas di Bali, dia datang ke tempat saya beli banyak. Saya juga heran dari mana dia tahu toko saya, dan dia bilang bahwa dari temannya. Nah, ini yang akhirnya membuat ibu ini belajar AMC. Karena apa? Dia akhirnya tahu bahwa oh ternyata memang nggak ada kebetulan. Kebetulan itu hasil dari apa yang ada di pikiran kita, termasuk untuk bisnis, termasuk untuk pekerjaan. Jadi ketika bisnisnya jatuh, ketika bisnisnya itu mengalami drop, mengalami situasi yang anggaplah jelek gitu ya, anggaplah merugi, itu juga masih bisa diperbaiki, masih bisa diubah lagi, masih bisa dinaikkan lagi supaya kembali ke posisi yang baik, posisi yang yang kembali menguntungkan. Karena sebetulnya setiap kejadian, setiap peristiwa adalah hasil dari pikiran kita sendiri. Saya banyak peserta AMC yang dari Bali yang memang mengalami guncangan, mengalami gangguan secara bisnis, karena ketika pandemi Bali otomatis sepi, kemudian nggak ada turis ke sana, nggak ada pengunjung ke sana, akhirnya bisnisnya sepi. Tapi saya juga ada seorang yang dia pemilik persewaan kapal gitu ya. Ketika dia sudah belajar AMC, lalu saya beberapa waktu yang lalu mengadakan pertemuan Zoom teman-teman AMC, dia ikut dan dia cerita bahwa sekarang sudah dengan dia menerapkan AMC-nya, dia bisa menarik customer, menarik lagi orang yang menyewa kapal. Entah dari mana katanya, taunya tiba-tiba ada yang menyewa lagi dan bisnisnya sudah mulai ada geliat hidup lagi. Saya senang ketika melihat banyak orang, banyak teman-teman AMC yang mengalami bisnisnya jatuh, mengalami bisnisnya drop, lalu ketika belajar AMC maka bisnisnya grow up lagi, bisnisnya tumbuh lagi. Karena memang di AMC ya kita belajar bagaimana memprogram ulang pikiran, bagaimana menarik customer, bagaimana kalau bahasa dukunnya membuat penglaris gitu ya. Jadi penglarisnya penglaris yang halal, penglaris yang benar secara ilmiah. Dan itu semua dari pikiran. Jadi sebetulnya ketika kita menarik customer, menarik pelanggan, semuanya kembali dari pikiran kita sendiri, pikiran si pemiliknya. Makanya yang harus dibersihkan, yang harus dikelola dengan benar adalah pikiran dari ownernya. Kalau ownernya punya mindset yang bagus, kalau Anda sebagai pemilik bisnis punya pikiran yang bagus, maka kondisi apapun bisnis Anda tetap bagus. Keuangan Anda tetap bagus selama pikiran Anda bagus. Makanya ketika punya bisnis, jangan dulu sibuk belajar bisnis, apalagi Anda masih baru membuka bisnis, jangan sibuk mencari kelas bisnis, belajar marketing, itu nanti. Yang harus Anda kerjakan dulu adalah bagaimana mengenali program-program di kepala Anda, apakah ada yang menghambat bisnis Anda maju, ataukah semuanya mendukung Anda maju bisnisnya. Kalau banyak yang menghambat, maka Anda menarik peristiwa-peristiwa, Anda menarik kejadian yang menghambat bisnis Anda, yang membuat bisnis Anda tumbuh, yang buat bisnis Anda menjadi jatuh gitu ya. Tapi kalau Anda sudah mengubah mindset itu, mengubah program di kepala Anda menjadi program-program yang supporting, yang mendukung bisnis Anda, maka pasti bisnis Anda tetap stabil, tetap tumbuh, dan tentunya selalu menguntungkan. Punya bisnis, kuncinya benahi pikiran Anda, kontrol pikiran Anda, dan gunakan pikiran Anda untuk kemajuan bisnis Anda. Apapun bisnisnya, semuanya kembali dari pikiran Anda sendiri. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.